Hai, Putu Reza di sini. Kali ini untuk review Alcatel Flash 2. Setelah memakai Flash 2 sekitar hampir 1 bulan, saya menemukan beberapa kekurangan dan tentunya kelebihan yang membuat ponsel seharga 2 juta kurang 1000 ini menjadi menarik. Buat kamu yang berminat dan kepikiran memiliki Alcatel Flash 2, ada cara yang oke banget buat beli dan mendapatkan keuntungan pada saat yang bersamaan. Caranya adalah belanja lewat shopback.co.id. Dengan belanja di partner-partner Shopback, kamu bisa mendapatkan keuntungan berupa cashback. Dan untuk Alcatel Flash 2 yang dijual di Lazada ini, kamu akan mendapatkan lebih dari Rp50.000. Gak cuma Lazada, kamu juga bisa belanja di berbagai e-commerce lain yang juga merupakan partner dari Shopback. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja bikin akun di shopback.co.id sekarang juga dan bikin belanja online kamu lebih menguntungkan. Desain Flash 2 ini menurut saya oke dengan tekstur kasar ala sandstone black di cover belakang yang dulu populer berkat OnePlus One. Selain enak di tangan, tekstur kasar tersebut juga membuatnya tidak licin dan tidak kotor karena bekas jari tangan. Namun yang bikin saya agak risih adalah tulisan flash yang ada di bawah kamera karena ukurannya yang lumayan besar. Cover belakang sendiri bisa dibuka dan di baliknya bisa ditemukan dua buah slot micro SIM card, sebuah slot micro SD up to 128GB dan tentunya baterai. Sayangnya meski kelihatan baterai pada Flash 2 ini tertanam pada perangkat sehingga tidak bisa dicabut. Ukuran dari Flash 2 termasuk kecil untuk ponsel zaman sekarang. Sekedar mengenggam untuk melihat notifikasi, bernavigasi, atau menulis teks tidak terasa sulit walaupun hanya menggunakan satu tangan saja. Tombol power dan volume yang ada di samping juga mudah dijangkau dan terasa kliki. Dimensi Flash 2 yang ringkas tidak lepas dari luas layarnya yang hanya 5 inci saja. Dengan menggunakan panel IPS LCD dan dibekali resolusi 1280x720, layar pada Flash 2 punya kualitas yang sebenarnya cukup memuaskan dan enak dilihat saat menonton video HD atau bermain game. Pada setelan awal, gambar terlihat cukup tajam, hanya saja saturasi tidak terlalu tinggi sehingga warna lebih cenderung natural. Jika tidak puas dengan setting default, Flash 2 yang layarnya dibekali teknologi bernama MiraVision ini memungkinkan pengaturan manual. Pengaturannya pun tergolong banyak dari saturasi, kontras, kecerahan, serta temperatur gambar. Hasilnya, ya buat saya sedikit lebih baik dari setelan awal. Kekurangan terbesar dari layar Flash 2 adalah adanya screen bleeding. Jika teliti, kebocoran lampu backlight untuk menerangi layar khas panel LCD bisa dilihat di sudut-sudutnya, seperti ini. Kelihatan kan? Tidak hanya saat layar menampilkan warna gelap saja, masalah ini juga kadang terlihat saat warna terang ada di layar. Bicara soal performa, ini adalah bagian favorit saya dari Alcatel Flash 2. Paduan spesifikasi yang sebenarnya tidak terlalu wah, ternyata mampu memberikan kinerja yang baik dan pengalaman pemakaian yang menyenangkan. Tidak adanya kustomisasi tampilan pada user interface atau Android murni Lollipop 5.1 juga turut berperan dalam menghadirkan pengalaman yang baik karena tidak menambah beban pada sistem. Berbagai macam tugas serta kegiatan multitasking dapat dijalankan dengan baik pada Flash 2. Jangan khawatirkan lag atau delay karena hampir tidak pernah terjadi selama saya memakai perangkat yang satu ini. Bagi mereka yang menginginkan ponsel dengan performa baik untuk bermain game, Flash 2 juga ternyata sangat bisa diandalkan. Games kelas FIFA 16 yang punya grafis tinggi dapat dimainkan dengan baik meskipun kadang ada sedikit frame drop, tapi tidak sampai mengganggu. Kenyamanan untuk bermain game juga ditunjang dengan baterainya yang bisa dikatakan awet. Pada pemakaian dengan intensitas game tinggi, waktu standby 11 jam dengan screen on time hampir 3,5 jam bisa ditembus. Sedangkan pada penggunaan yang kurang lebih sama namun dikurangi gaming, waktu standby meningkat pesat ke angka 17 jam dengan waktu screen on time 4,5 jam. Dan sekarang yang terakhir adalah kameranya. Bagian ini sebenarnya adalah salah satu yang paling diunggulkan oleh Alcatel Flash 2. Dengan teknologi yang disebut G-Sight yang sampai sekarang entah keunggulannya atau sebenarnya konkretnya apa, Flash 2 dikatakan bisa menghasilkan foto yang bagus di kelasnya. Tapi apa iya? Jawabannya adalah ya pada kondisi cahaya bagus. Dalam situasi pencahayaan yang baik, foto yang dihasilkan sudah memuaskan dengan tingkat detail, saturasi, dan kontras yang baik meskipun efek sharpening pada image processingnya sedikit berlebihan. Sayangnya, pada situasi low light, kamera beresolusi 13MP yang ditemani bukaan lensa f2.0 ini menurut saya tidak sesuai ekspektasi. Proses autofokusnya menjadi lambat dan seringkali seperti bingung menentukan titik yang diinginkan. Tidak heran kalau foto sering menjadi blur setelah diambil, sekalipun akhirnya sukses mendapatkan fokus yang pas, detail, dan juga warnanya terlihat mengalami penurunan kualitas. Sedangkan di bagian kamera depan menurut saya punya hasil yang lebih baik. Berbekal resolusi 5MP dan fitur autofocus, jadi bukan face detection, kamera depan Flash 2 mampu menghasilkan selfie dengan detail yang baik. Meski noise tetap ada pada kondisi low light, tapi hasilnya masih bisa diterima. Keseluruhannya saya suka dengan pengalaman yang diberikan oleh Alcatel Flash 2. Meski agak kecewa dengan layar yang bocor, tapi performa yang baik dan ditunjang dengan baterai yang tahan lama mampu membuatnya menarik. Kamera memang gak luar biasa, tapi sudah cukup untuk foto standar sehari-hari.
Jadi, jika kamu cari ponsel dengan performa yang bagus dan baterai awet, maka Alcatel Flash 2 adalah pilihan yang pas. Oke, itu dia review saya kali ini untuk Alcatel Flash 2. Terima kasih sudah menyaksikan dan jangan lupa untuk share serta like video ini jika kamu menyukainya. Saya Putu Reza pamit dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Have a nice day.